Sahabat Umar radhiyallahu anhu menyampaikan pesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah diri kalian, berhisab-hisablah diri kalian atas apa yang telah dilakukan sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya jelas bahwa yang diminta oleh sahabat Umar adalah menghisab, menghitung, mengevaluasi diri kita sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Seringkali kesalahan, kekeliruan, dan segala macam kedoliman yang terjadi kepada kita tidak terlihat, namun kesalahan kecil yang sebut di orang lain terlihat dengan jelas dan kita sampaikan kemana-mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pun mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah wa kullu ma khuliqa fid dunya fayumkinu ayatazawwad minhu lil akhirah. Dunia adalah ladang akhirat, maka setiap yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bisa dijadikan bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Karena dunia ini adalah ladang akhirat, maka sejatinya dunia bukanlah tujuan. Ia adalah tempat untuk menanam amal kebaikan, untuk beribadah, baik itu ibadah makhluk maupun makhluk yang pahalanya telah akan kita panen di akhirat. Kita wajib beribadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kewajiban-kewajiban kita. Juga kita wajib menjaga ibadah horizontal kita, bagaimana kita membangun hubungan sesama kepada Allah, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga spiritual kita, juga kita teguhkan tugas kekhalifahan kita untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat kepada sesama. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan itu, peningkatan kualitas ibadah kita, bersyukur sekali di penghujung tahun ini kita juga memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Rajab adalah bulan untuk memperbaiki diri, bulan untuk berhijrah, hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, hijrah dari ujaran kebencian ke ujaran kesantunan, hijrah dari akhlak tercela ke akhlak terpuji. Ma'asyiral muslimin, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa mulia yang terjadi di bulan Rajab. Sayyidah Aminah mengandung janin yang telah diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa yang sangat monumental, yakni peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa oleh istimewa, yakni salat ibadah 5 waktu. Salat merupakan ibadah utama bagi setiap muslim, karena salat merupakan tiang agama dan menjadi cara manusia berkomunikasi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan wujud kepasrahan dan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan dengan sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak ulama mengisyaratkan bahwa dalam bulan-bulan suci Rajab ini untuk melakukan ibadah karena sucinya, mulianya bulan Rajab ini, pahalanya akan dilipat gandakan. Maka di bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menuntun jangan lupa di bulan Rajab ini memperbanyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kita pada bulan Ramadan. Dalam memperbanyak istighfar, sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, aksiru minal istighfar fi syahr Rajab fa inna Allah fi kulli sa'at minha iqta'u minan nar wa inna Allah mada'in la yudkhiluha illa man shoma Rajab. Perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab, karena di setiap waktu pada bulan tersebut
Allah membebaskan orang-orang dari api neraka, dan di surga Allah memiliki beberapa kota yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang puasa pada bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, di bulan Rajab ini pula kita baiknya memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perintah zikir jelas dan tegas dalam Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, pasti aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di bulan Rajab kita juga menghidupkan malam-malam Rajab dengan berbagai ibadah, dan ini menjadikan kita untuk menyiapkan diri setelah bulan Rajab masuk Sya'ban, dan selanjutnya kita akan masuk bulan istimewa, bulan Ramadan. Maka dengan besarnya fadilah bulan-bulan mulia termasuk Rajab ini, langkah baiknya kita memfokuskan bulan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan malam-malam kita untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, berdoa, serta ibadah sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan bertepatan pergantian tahun ini, ya alhamdulillah, bertepatan dengan bulan Rajab, dan jadikan momentum sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi amal perbuatan kita selama setahun terakhir. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik? Sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain? Atau justru sebaiknya kita lebih banyak melakukan dosa dan kesalahan? Maka jika demikian, mari kita segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita telah perbuat. Dengan kita bermuhasabah, insya Allah kita akan sadar di mana letak kesalahan dan kelalaian yang telah kita lakukan dalam tahun yang telah berlalu. Dan kita juga tahu di mana letak kebaikan yang harus kita terus lakukan dan kita pelihara, lalu kita sempurnakan untuk tahun-tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita dianugerahi pangkat dan jabatan, apakah sudah untuk membela yang lemah, melayani dan memudahkan urusan masyarakat, atau justru sebaliknya? Kalau kita diberi harta dan rezeki, sudahkah kita habiskan untuk sedekah, membangun masjid, membantu fakir miskin, menopang pendidikan dan bantuan anak yatim, atau hanya sekedar habis untuk berfoya-foya? Kalau kita dianugerahi ilmu dan keahlian, apakah sudah memberi manfaat yang seluas-luasnya untuk umat, atau malah menjadi fitnah dan kesombongan semata bagi kita? Kalau kita dianugerahi anak dan keluarga, sudahkah kita mendidik sebagai generasi yang soleh yang akan menerangi dunia? Kalau kita dianugerahi kesehatan, waktu dan usia, apakah sudah kita habiskan untuk beribadah dan meninggalkan maksiat, atau justru sebaliknya tergoda dengan kenikmatan dunia semata? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum muhasabah dan bertepatan dengan bulan Rajab sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-Nya yang istiqomah di jalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.